Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Adisti Firdaus dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan cara membuat hiperbola menggunakan aplikasi GeoGebra dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Geometri Analitik Datar. Yuk simak videonya. Baiklah, yang pertama kita akan membuat titik pusat. Dengan titik pusat 0,0 maka akan ditentukan bahwa H0 juga K sama dengan 0. Nah, karena H dan K itu sudah 0 dengan titik pusat 0,0 tadi, maka kita akan membuat titik O sama dengan H, K yaitu 0,0. Lalu yang kedua, kita akan membuat sumbu nyata. Nah, sumbu nyata adalah segmen garis yang menghubungkan dua titik puncak. Kita misalkan A itu jarak titik pusat ke titik puncak. Di sini juga kita misalkan A-nya itu sama dengan 5. Lalu A1 itu rumusnya H ditambah A, K. Sudah dapat hasilnya, lalu kita cari A2 itu dengan rumus H min A, K. Kemudian kita hubungkan dengan menggunakan segmen. Di sini sudah kita tentukan segmen A1, A2. Dapat hasilnya. Selanjutnya kita akan membuat sumbu imajiner, di mana sumbu imajiner berada pada sumbu X. Nah, kita misalkan B merupakan jarak titik pusat ke titik imajiner. Di sini juga kita misalkan B itu sama dengan 6. Maka B1 itu rumusnya H, K ditambah B, itu sudah dapat hasilnya. Lalu kita cari B2 itu H, K min B. Seperti itu. Setelah dapat hasilnya juga, kita hubungkan dengan segmen seperti tadi, itu B1, B2. Nah, setelah itu kita akan membuat titik fokus. Dengan permisalan, di sini kita akan buat C itu sama dengan akar dari di GeoGebra itu SQRT ya. Untuk membuat akar, di sini akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, setelah dapat hasilnya, dengan begitu kita dapat membuat F1 itu dengan rumus H ditambah C, K. Sebaliknya F2 itu H dikurang C, K. Setelah dapat hasilnya, maka F1 akan bergeser ke sumbu X positif dan F2 akan bergeser ke sumbu X negatif, seperti itu. Baik, selanjutnya kita langsung aja masuk ke persamaan hiperbola. Nah, rumus persamaan hiperbola itu X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Oke, langsung dapat hasilnya. Setelah itu langsung aja kita membuat garis direktris. Nah, sebelumnya garis direktris itu adalah garis yang tegak lurus dengan sumbu nyata yang terletak di antara titik pusat dan titik puncak. Nah, garis direktris ini mempunyai persamaan yaitu A kuadrat per C. Dan satu lagi itu persamaannya A kuadrat per min C. Nah, setelah itu kita akan beralih untuk membuat asimtot. Jadi asimtot itu merupakan garis lurus yang semakin lama itu mendekati garis lengkung tetapi tidak akan pernah berpotongan. Jadi langsung aja kita masukin itu Y sama dengan BX per A, dan satu lagi kita masukin lagi itu min BX per A. Nah, lanjut kita akan masuk ke latus rectum, di mana latus rectum ini adalah garis vertikal yang tegak lurus di titik. Nah, cara membuatnya yaitu dengan menggunakan line segmen. Nah, kita akan membuat line segmen dari F2 ke atas dan juga dari F2 ke bawah dengan garis yang selurus mungkin. Lalu kita akan melakukan hal yang sama dengan F1,
yaitu akan membuat line segmen dari F1 ke atas dan juga F1 ke bawah. Baiklah, setelah selesai, kita akan memasukkan rumus dari latus rectum itu sendiri, di mana rumus latus rectum itu adalah mutlak dari 2B kuadrat per A. Nah, untuk membuat mutlak kita menggunakan ABS pada aplikasi GeoGebra. Kemudian kita akan melakukan pembuktian dari pengertian hiperbola, yaitu dengan cara mengambil satu titik dari grafik hiperbola. Nah, di sini kita misalkan titiknya itu adalah E. Nah, itu sembarang, yang penting di grafik hiperbola, dan langsung saja kita sambungkan dengan titik F2 lalu titik F1. Nah, kemudian kita akan mencari jarak dengan rumus D sama dengan mutlak N dikurang R. Nah, lalu diperoleh hasilnya yaitu 10. Walaupun sudah digerak-gerakin seperti yang ada di layar, hasilnya itu tetap 10, dan ini juga berlaku pada grafik hiperbola yang di sebelah kanannya. Ini kita misalkan dengan titik F ya, dan langsung saja kita sambungkan dengan titik F2 lalu titik F1. Nah, kedua titik ini yaitu E dan F jika digerakkan itu hasilnya tetap sama, yaitu 10. Nah, kita cari lagi di sini dengan rumus yang sama, D sama dengan mutlak. Kalau tadi N min R, di sini S min T. Nah, dia walaupun sudah digerak-gerakin begitu, dia tetap hasilnya yaitu 10. Nah, ini masih aku main-mainin untuk menunjukkan bahwa walaupun sudah digerak-gerakin, hasilnya tetap sama. Dan inilah final result dari pembuatan hiperbola kita.